kamulah selama ini yang aku tunggu. Seseorang yang harus mengambil daun lontar. Tapi saya tidak menyangka bahwa Gajah Mada ternyata masih anak kecil. Dia selalu pergi keluar istana tanpa izin, Rai. Di saat situasi sedang genting seperti ini. Tapi ia melakukan ini semua demi rakyat Majapahit. Jangan-jangan Raden Aditya melakukan semua ini untuk mengincar tahta mahkota dari putraku Garbapati. Jika kita harus menunggu Mada, aku khawatir putraku akan celaka. Tapi kalau hanya untuk membebaskan Mang Rani dan Garbapati, 2 hari lagi Gusti Prabu, saat terjadi gerhana matahari. Kenapa Paman menghadangku? Jangan banyak bicara. Bagus, aku ingin melihat kesaktianmu. Maaf Paman, aku sedang terburu-buru. Jadi, terimalah pukulanku. Cukup, Mada. Bagaimana Paman tahu namaku? Padahal kita belum berkenalan. Mungkin mataku rabun kemakan usia, tapi mata batinku bisa melihat siapa kamu yang sebenarnya. Kamu mau menemuiku, kan? Jadi, Paman adalah Empu Sendang Halimun, pemilik daun lontar yang aku cari. Benar, Mada. Aku sudah lama menunggu kamu, Mada. Aku gelisah merasakan getaran dari keris condong campur itu yang sudah menjadi tak akan terkalahkan. Tapi, kenapa Empu menyerang Mada? Padahal, Empu sudah tahu kalau aku adalah Mada. Banyak siluman yang bisa menyerupai dirimu. Makanya, aku harus menguji dirimu terlebih dahulu. Terima kasih Empu. Maukah Empu memberikan daun lontar itu pada Mada? Karena Mada sedang dikejar waktu. Lihatlah kabut itu. Pusatkanlah pikiranmu dan mintalah daun lontar itu. Ambillah, sekarang jadi milikmu. Terima kasih Empu. Sekarang, Mada akan mencari daun lontar yang lain. Pergilah. Daun lontar berikutnya ada di Gunung Marangi. Kalau kamu cepat, sebelum malam tiba, kamu sudah sampai di kaki gunung. Baik Empu. Aku mohon diri. Doa dan restuku menyertaimu. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya kita kehilangan anak itu. Ini semua gara-gara kalian. Niklawi, kenapa kamu jadi menyalahkan kami? Kita mempunyai tujuan yang sama. Tidak seharusnya kita saling menyalahkan. Jelas aku menyalahkan kalian. Kalau saja kalian bisa lebih pintar saja, kita tidak akan kehilangan anak itu. Niklawi, ini semua bukan hanya karena kesalahan kami. Kalau kamu memang hebat, kenapa kamu masih saja kalah dengan bocah tengik itu? Yang jelas jauh lebih kecil darimu. Berani kamu meremehkanku?
Aku juga sudah muak menjadi tumbal atas kegagalanmu. Dengar semuanya. Kita ini Bela diriku sendiri. bau. Sepertinya ini bau Gajah Mada. Apa maksud Pak? Bau mad? Iya, Gajah Mada pasti berada di sekitar sini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita harus mencari dia. Ayo! Aku harus menggagalkan rencana Mada mengambil daun lontar itu. Aku harus menuntaskan tugasku, mencari daun lontar dan kembali ke Majapahit. Biung, Mada kangen pada Biung. Ki Patiraga, Mada, aku minta kamu harus hentikan mencari daun lontar itu. tidak. Aku sudah bersumpah untuk mengumpulkan 10 daun lontar untuk mengalahkan kesaktian keris condong campur milikmu dan menghentikan niat jahatmu yang selalu merongrong kewibawaan Majapahit, tanah tercintaku. Baik, kalau kau tetap terus mencari daun lontar itu, akan kuhancurkan raga Biung. Tidak. Aku tidak boleh terpengaruh. Aku yakin itu hanya tipu muslihat Ki Patiraga. Lebih baik aku melanjutkan perjalanan. Aditya, kamu tahu, sepertinya kamu akan dibiarkan mati oleh keluarga. Tidak. Kamu tidak bisa menakutiku. Aku yakin Romo Prabu pasti datang untuk membebaskanku. Dan kalian semua akan ditangkap olehnya. Itu tidak akan pernah terjadi, Aditya. Mana buktinya? Mana dia? Sampai hari ini saja, bopomu itu belum menampakkan batang hidungnya. Itu artinya dia memilih kamu mati di sini. Sayang sekali punya bopo penakut. Jangan bicara sembarangan tentang Romo Prabu.
Permisi, Paman. Ya, Nak. Ada apa? Saya hanya ingin bertanya, di mana letaknya Gunung Maranggi? Gunung Maranggi? Aku tidak tahu. Tunggu, Paman. Jangan lari. Aku hanya ingin bertanya, di mana letak Gunung Maranggi itu? Jangan takut, Paman. Aku kesini tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin melaksanakan tugasku saja. Bicaralah, Paman. Gunung itu adalah Gunung Angker, Nak. Bagaimana bisa angker, Paman? Apa di sana banyak siluman? Atau pendekar-pendekar jahat? Sebaiknya kau urungkan saja niatmu ke sana. Paman, bisakah Paman tunjukkan di mana letak gunung itu? Kau berjalan saja ke arah sana. Kau hanya melewati satu bukit. Setelah itu kau akan melihat gunung itu. Terima kasih, Paman. Sebaiknya kita habisi saja anak itu. Agar mereka tahu ancaman kami bukan main-main. Tenangkan dirimu, Wilis. Aku tidak bisa tenang kalau semuanya belum berakhir. Aku yakin Kartarajasa akan keluar dari istana untuk mencari anaknya. Tapi kapan, Guru? Kita lihat saja nanti. Kau sang gajah mada, ku satukan Nusantara. Rai, kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Iya, Kang Bo. Aku sangat senang sekali. Karena akhirnya Kanda Prabu memutuskan untuk mencari sendiri Aditya Warman. Apa kamu yakin, Rai? Maksud Kang Bo? Yang aku dengar, Kanda Prabu pergi keluar istana untuk menjemput Raga Manggrani, bukan anakmu. Apa betul begitu, Kang Bo? Ya, kamu tahu sendiri kan. Kanda Prabu lebih peduli kepada Mada daripada putra-putra kita. Bahkan Kanda lebih menyayangi Mada daripada putraku Garbapati yang jelas-jelas adalah putra mahkota. Apalagi putramu. Saya mohon permisi, Kang Bo. Kenapa aku belum juga menemukan Gunung Maranggi? Kenapa aku tiba-tiba ngantuk? Sebaiknya aku beristirahat dulu di sini.
Dia sudah tertidur oleh ilmu sirapku. Keboir, cepat kamu ambil daun lontarnya. Baik, Bok. Ini milikku. Hei! Bukan! Lontar itu adalah milik kami! Kami yang berhak atas lontar-lontar itu! Siapa yang lebih pintar? Dialah yang berhak mendapatkan lontar ini. Pengacau kamu, Chloe! Ternyata ini ulah mereka lagi. Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Hei, berhenti! Bocah itu sudah membawa kabur daun lontarnya. Bocah tengik. Berani-beraninya dia membodohiku. Makanya kita jangan ribut sendiri dalam kubu kita. Ya sudah, kita kejar dia sebelum dia makin jauh. Ayo. Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Dinda, ada apa? Apa yang sedang Dinda pikirkan? Maafkan Dinda, Kanda. Dinda sedih. Kenapa Kanda tidak jujur pada Dinda? Apa maksud Dinda? Dinda tahu, Kanda pergi bukan untuk mencari anak kita, tapi untuk merebut kembali raga Biung Gajah Mada. Dinda, itu tidak benar. Aku pergi untuk membebaskan Aditya. Membebaskan Aditya adalah hal yang paling penting bagiku. Tapi Dinda juga harus mengerti, menyelamatkan raga kasar Nyimas Mangrani adalah sama pentingnya. Ampun, Kanda. Tapi Dinda tidak peduli dengan Mangrani. Dinda lebih peduli dengan keselamatan anak kita. Dinda, dengarlah. Aku harus menyelamatkan raga kasar Nyimas Mangrani agar Mada tidak terganggu pikirannya dalam menjalankan tugasnya. Aku harap Dinda mengerti dalam hal ini. Tidak. Dinda tidak mengerti. Dan sekarang Dinda lebih yakin lagi bahwa Kanda tidak peduli dengan anak kita. Tapi Kanda lebih peduli dengan Mada. Dinda mohon pamit, Kanda. Kalau begitu aku akan pergi sendiri, mencari keberadaan anakku. Pokoknya, aku minta kita jangan pernah berhenti untuk mencari kitab sakti itu. Apapun yang terjadi. Mengerti? Mengerti, Kak. Kakak Chenghua. Xiaoli.
Mau cari mati kau? Hajar dia! Tunggu kakak. Aku kesini bukan untuk berkelahi dengan kakak. Apa maumu? Aku sudah memutuskan. Mulai saat ini, aku akan membantu kakak menemukan kitab sakti itu. Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak akan mudah mempercayaimu. Habisi pengkhianat itu. Lepaskan anak itu. Tidak bisa. Anak ini akan kuberikan kepada junjunganku. Tidak akan aku biarkan. Selamat datang, Gajah Mada. Aku sudah menunggumu. Kau sang Gajah Mada, kesatria santa. Siapa paman? Aku adalah Empu Bandulu, empu yang kamu cari. Jadi, paman adalah Empu Bandulu. Benar. Aku yang kamu cari hingga sampai ke Gunung Maranggi. Maaf jika aku lancang. Jika Empu sudah tahu namaku, berarti Empu sudah tahu kenapa aku mencari Empu sampai ke sini. Bisa Empu memberikan daun lontar itu? Karena sekarang negeriku sedang dalam bahaya. Maafkan aku, Mada. Daun lontar yang kamu cari itu berada di tangan Empu Bandala. Dia menjadi brutal dan jadi bengis. Hanya karena istrinya meninggal dalam keadaan sakit. Sementara dia sendiri tidak bisa mengobatinya. Padahal dia memegang satu daun lontar. Jadi, di tempat ini ada 2 daun lontar. Benar. Empu Bandala itu sebenarnya adalah saudara kembarku. Dulu dia tinggal di sebuah bukit yang sangat kecil. Dan setelah dia merebut daun lontar itu dariku, sekarang dia menguasai Gunung Maranggi. Baiklah, aku akan menemuinya dan merebutnya dari tangannya. Tapi sebaiknya kamu jangan sendiri, Mada. Biar bagaimanapun, daun lontar itu adalah tanggung jawabku sepenuhnya. Baik, Empu. Mari kita bersama-sama ke sana. Eyang, Majapahit benar-benar akan diambang kehancuran jika Gusti Prabu benar-benar keluar dari istana. Betul. Dari itu aku sarankan Gusti Prabu
untuk keluar saat gerhana matahari, di mana keadaan Patiraga dalam keadaan terlemah. Tapi Eyang, itu tidak akan berarti apa-apa tanpa 10 daun lontar yang dibawa oleh Mada. Patiraga tetap tidak akan bisa dikalahkan. Dan aku justru takut membayangkan kalau Gusti Prabu akan mati di tangan Patiraga. Ya, tapi Gusti Prabu sudah bertekad untuk pergi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa memberi nasihat agar memperkecil keadaan yang terburuk terjadi. Itu artinya Eyang setuju denganku? Betul. Tidak ada jaminan untuk keselamatan Gusti Prabu, walaupun dia dikawal oleh 1000 prajurit sekalipun. Baik, Eyang. Aku akan menjalankan tugasku untuk menyiapkan segalanya sampai hari itu tiba. Tapi sekarang, semuanya tergantung pada Mada. Kali ini aku harus benar-benar keluar dari istana. Aku harus menyelamatkan Dimas Aditya. Celaka. Ternyata Gitaria tetap nekat untuk mencari Aditya Warman. Sudah bagus-bagus kondisinya kacau seperti ini, malah Aditya Warman mau diselamatkan. Saya harus gagalkan rencana dia. Sepertinya ada orang di balik pohon itu. Hai gadis cantik, mau kemana kamu? Pergi kalian, jangan ganggu aku. Galak sekali rupanya. Kalau begitu, kamu memang pantas diberi pelajaran. Ayo. Aku tidak takut dengan kalian. Jangan coba-coba menggangguku lagi. Kalian telah berhasil mengalihkan perhatiannya. Kalau begitu, mana bayaran kamu? Ini. Terima kasih. Ayo. Mohon maaf, saya harus melumpuhkanmu, Gusti Putri. Karena saya tidak akan membiarkan kamu membebaskan Aditya Warman.
lagi Kakang datang kemari, ha? Kamu mengganggu saja semediku. Aku tahu, kamu pasti menginginkan daun lontar itu kan? Tidak bisa. Itu adalah milikku. Daun lontar itu milikku, Bandala. Kaulah yang merebutnya dariku. Aku datang ke sini untuk mengambil lontar itu. Karena orang yang berhak atas lontar itu sudah ada di sini. Enak saja Kakang memintanya. Daun lontar itu sudah menjadi milikku, Kakang. Kamu benar-benar tidak berubah, Bandala. Berarti Kakang menantangku rupanya, ya? Harus membantu Empu Bandulu. Yang mana Empu Bandulu? Mada, akulah yang menarikmu ke pusaran angin. Ingat kan? Berarti akulah yang Bandulu. Aku Empu Bandulu. Dia itu bohong. Dia itu Empu Bandala. Aku sungguh tidak ingin menyakitimu. Sekarang, berikanlah daun lontar itu padaku. Baik. Kamu tunggulah. Terimalah. Ini sudah menjadi kehendak Dewata. Kalau daun lontar itu kamu harus bawa. Terima kasih, Empu. Aku senang kalian bisa damai sekarang.
Aku harus pergi. Tugasku sudah menunggu. Mada, selanjutnya orang yang harus kamu temui adalah Mpurakso. Tapi berhati-hatilah, karena kamu akan pasti menemui banyak rintangan. Baik, Ampu. Saya pamit. Kau sang gajah mada, ku satukan santai. Kau sang gajah mada, ku satukan santai. Saat kita harus pergi untuk mendampingi Gusti Prabu, untuk bertempur dengan Patiraga, dan Patiraga tidak bisa dikalahkan. Pertempuran kita akan sia-sia. Malah sebaliknya, Gusti Prabu yang akan dengan mudah dikalahkan oleh Patiraga. Dan itu artinya kerajaan Majapahit akan hancur. Semua orang di istana sudah tahu tentang ini. Hanya orang pendiamlah yang tidak tahu tentang ini. Bu, udah tahu kabar dari istana? Kabar apa? Semua orang di istana sedang membicarakan kehancuran istana. Heh, kowe nek bicara kudu hati-hati yo. Bener, aku sendiri mendengar pembicaraan prajurit istana. Apa kata mereka? Katanya Gusti Prabu akan kalah oleh Patiraga dan Majapahit akan direbut oleh Patiraga. Waduh, bisa-bisa kita menderita ini. Pasti itu, bayangkan kalau Patiraga memimpin Majapahit, dia pasti bisa semena-mena pada kita. Itu artinya kita tidak lagi bisa mengandalkan diri sendiri untuk tinggal nyaman di kerajaan ini. Waduh, yuk kita kabari keluarga kita yuk. Iya, ayo. Aku ingin bertanya sesuatu pada Paman. Katakanlah. Aku ingin minta pendapat Paman. Apakah selain aku harus menyiapkan prajurit untuk mendampingi Gusti Prabu, aku juga harus menyiapkan upacara pewaris tahta secepatnya? Aku mengerti maksud Gusti. Tetapi itu jangan dilakukan sebelum semua yang terjadi. Karena aku khawatir kalau itu dilakukan, kewibawaan dan kepercayaan diri kerajaan akan semakin jatuh. Maafkan aku, Paman. Bukan maksud aku untuk lancang dan tidak hormat pada kerajaan. Tapi aku benar-benar khawatir dan takut membayangkan kalau Gusti Prabu kalah dari Patiraga. Dan kita semua tahu untuk kemungkinan yang akan terjadi. Gusti benar. Tapi menurutku, kita tidak hanya memikirkan pewaris tahta kerajaan. Karena pewaris tahta kerajaan Majapahit sangat muda usianya untuk memimpin kerajaan Majapahit. Paman benar. Kalau itu terjadi, kita harus menyelamatkan kerajaan lebih daripada sekarang ini. Dan itu tidak mudah. Benar, Paman. Itu artinya kerajaan Majapahit benar-benar sedang diambang kehancuran. Aku ingatkan kepada Gusti, apa yang kita bicarakan saat ini, jangan sampai didengar orang lain. Baik, Pak. Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa? Ampun, Gusti. Keadaan di luar istana sedang kacau. Warga sedang panik. Apa sebenarnya terjadi? Ampun, Gusti. Mereka telah membicarakan kehancuran Majapahit. Ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit, cepat rapatkan barisan. Dan jangan ada yang terpengaruh oleh pembicaraan warga. Urusan warga, biar aku yang atur. Sendiko, Gusti. Gusti, sebaiknya Gusti cari Gusti Anabrang dan Gusti Rawi. Sendiko, Paman. Punten dalam sewu, Kanda. Dinda, apakah Dinda melihat Dinda Darajingga? Ampun, Kanda. Dinda tidak melihat Rai Jingga. Kemana dia pergi?
Ampun Kanda. Dinda Rai Jingga terlihat sangat sedih atas penculikan Aditya Warman. Mungkin dia pergi sendiri untuk mencari Aditya, Kanda. Kalau begitu bagus sekali. Mudah-mudahan saja dia tidak akan pernah kembali lagi ke istana. Kalau Majapahit sudah kita bisa rebut, ya, harta kekayaan akan berlimpah. Betul. Kita akan lebih mudah lagi untuk meminta upeti. Iya. Setuju. Atau kalau tidak, kita rampok. Oh iya. Setuju. Rampok. Dengerin, setidaknya aku akan mendapat daerah kekuasaan. Aku akan diangkat jadi Mahapati Singolawu. Mahapati Singolawu? Ya. Kalau begitu, punten dalam sewu. Mahapati Singolawu. Ya. Aku berkati sandang pangan jangan sampai kurang. Ayo. Singolawu, cepat katakan di mana Raden Aditya kamu sembunyi. Anak Bram, beraninya kamu mengancam-ngancam Singolawu. Katakan, atau kalian akan mati. Oh, serang! Cepat katakan di mana Raden Aditya berada, atau kau akan mati. Jangan buru aku, Gusti Adipati. Baik aku akan katakan di mana Aditya Warman berada. Tapi jangan buru aku. Jangan, Gusti, lepaskan aku. Iya. Perhatikan baik-baik pergerakan di wilayah ini. Kita harus mengawasi setiap pergerakan. Kalau ada pasukan Majapahit yang ingin masuk ke wilayah. Baik. Labang Wilis, di mana kalian sembunyikan Raden Aditya Warman? Cepat katakan. Sepertinya kamu yang akan kuhabisi terlebih dahulu, Ranggalawe. Baik, kalau memang itu mau kalian. Kau sang Gajah Mada.
Tahan nih, Mas. Meninjai, Paman. Paman, aku akan mengejar Kabang Wilis. Paman, izinkan aku mengejar Singolawu. Kalian tidak perlu mengejarnya. Tapi tugas untuk menyelamatkan Raden Aditya Warman juga penting, Paman. Percayalah, Dimas. Ada yang lebih penting. Dimas, keadaan istana semakin genting. Kita harus kembali. Gusti Prabu sudah memutuskan untuk keluar dari istana dan menghadapi Patiraga. Kanjeng Ibu. Tenanglah Gitarya. Kamu sudah ada di istana. Apa yang terjadi, Kanjeng Ibu? Pada saat kamu keluar dari istana, ada 2 orang jahat yang mengganggumu. Beruntung Paman Halayuda menyusulmu, sehingga dia bisa menolongmu. Maafkan aku, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu mengerti keinginanmu ingin menolong Raden Aditya. Tapi itu tetap saja berbahaya untukmu. Dan kalau kamu tetap mau membantu istana, tetaplah ada di istana. Dan jagalah istana dari orang-orang yang mengganggu ketentraman istana. Punten talam saya Gusti Ratu. Ada apa? Ampun Gusti Ratu. Ada pesan dari utusan Majapahit. Perintahkan semua prajurit untuk meningkatkan keamanan di wilayah Kahuripan. Pasang telinga kalian. Jangan sampai seorang pun membicarakan tentang keadaan di Majapahit. Dan jangan sampai kekacauan di Majapahit menyebar di Kahuripan. Sendiko Gusti Ratu. Tita Gusti Ratu, hamba laksanakan. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mada mampu menemukan daun lontar itu. Posisiku semakin terancam jika dia berhasil menemukan 10 daun lontar itu. Aku harus mencegahnya. Jadi, apa penyebab kamu ingin kembali bergabung bersamaku? Sekarang aku sudah yakin bahwa firasatku benar. Gendis mengkhianatiku. Aku sangat membencinya sekarang. Dia berkata aku pengkhianat. Padahal dialah yang telah mengkhianatiku. Baik. Jika kau ingin benar-benar bergabung denganku, katakan, di mana Jatinawang sekarang berada? Aku yakin Gendis membawanya ke Padepokan Kinalantaka. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga ke sana. Baik, Kakak. Aku tidak boleh berdiam diri terus seperti ini. Aku harus menyelesaikan tugasku. Jatinawang, kondisimu belum benar-benar pulih. Biarkan aku di sini dulu untuk merawatmu. Terima kasih Gendis atas perhatianmu. Tapi aku harus mencari guru. Aku harus bertanya kelanjutan tugasku.
Apalagi sekarang Raga Nyimas Mangrani ada di tangan Patiraga. Ini sangat sangat berbahaya buat Majapahit. Jatinawang, keluar kau! Jatinawang, keluar kau! Atau aku hancurkan tempat ini! Dari suaranya, sepertinya itu Cheng Hua dan anak buahnya. Biar aku yang hadapi mereka. Dalam kondisi seperti ini, pasti Jatinawang tidak akan mampu menghadapi Cheng Hua. Sebaiknya aku tetap di sini, supaya Jatinawang tidak mencurigai, dan aku bisa tetap bersandiwara di depan aku, sekaligus membalaskan dendamku pada Mas. Jatinawang, sepertinya aku setuju denganmu. Kita temui guru dan terima tugas selanjutnya. Lebih baik kita pergi dari sini. Cepat, kalian geledah tempat ini. Baik, Kakak. Rupanya mereka sudah pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo. Sulu Gendro, kita harus segera menemukan Gajah Mada agar bisa mengambil daun lontar itu dari tangannya. Aku sudah merasa khawatir kalau nanti Ki Patiraga akan marah dengan kita. Ki Patiraga. Ki Patiraga. Ampun Ki Patiraga. Kami sedang berusaha untuk mencari Gajah Mada untuk merampas daun lontar itu dari tangannya, Ki Patiraga. Kalian sudah gagal menjalankan tugas. Memang kalian tidak bisa diandalkan. Ampun Ki Patiraga. Kami sudah berusaha sekuat yang kami mampu. Hanya saja, Mada semakin hari semakin hebat. Mungkin karena pengaruh daun lontar itu. Jangan banyak alasan. Sungguh Ki Patiraga. Bahkan Nyai Chloe bisa dikalahkannya dengan mudah, Ki Patiraga. Kalau Ki Patiraga ingin kami cepat menyelesaikan tugas, kami harus diberi kekuatan lebih untuk bisa menandingi Mada. Baik, kalau itu permintaan kalian. Akan kutambahkan ilmu. Bersiaplah. Baik. Baik. Sekarang kalian jalankan tugas. Baik, Ki Patiraga. Ayo, sekarang kita cari Mada. Ayo. Sebentar lagi, daun lontar yang terakhir bisa aku temukan dan kembali ke istana. Lagi dari kami. Ternyata kalian tidak ada bosannya menghalangi jalanku. Kami tidak akan berhenti sebelum kamu memberikan lontar itu. Sampai mati pun, aku tidak akan memberikan daun lontar itu pada kalian. Lebih baik aku mati dengan lontar ini daripada menjadi pengkhianat bagi negeriku. Kamu terlalu banyak bicara, Mada.
kamu harus hentikan mencari daun